this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's light up the city. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom teman-teman sekalian, puji nama Tuhan kalau pada siang hari ini kita dapat kembali beribadah di ibadah online Energize. Siang hari ini mari siapkan hatimu, kita mau beri pujian yang terbaik, kita mau bawa pujian yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat perlindungan, berkat kesehatan Tuhan yang Kau berikan setiap hari bagi setiap kami. Kami patut bersyukur Tuhan untuk apapun yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Karena semuanya mendatangkan damai sejahtera, semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan, bukan kecelakaan. Terima kasih Yesus, pada siang hari ini kami siap Tuhan memulai ibadah kami. Biar Roh Kudus yang memberkati, Roh Kudus yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Allah kita bertata, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amen. Yes, ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita nyanyikan. Yes. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian
berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan teman-teman. Kita mau katakan, kalau kita ada pada saat ini, tentunya semua karena kebaikan Tuhan, Amin. karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Ya Tuhan. Kemurahan-Mu begitu besar Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Thank you Lord, thank you Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mau menyanyikan lagu ini dengan iman percaya kami Tuhan. Ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Ya, aku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua berkat segala berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji dan Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan sepanjang hari kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur.
Biar setiap kami menikmati hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Biar setiap kami mendapat lawatan yang sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Kami ambil bagian kami yang terbaik ini, yang mestinya nggak bisa diambil dari kami oleh siapapun. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami sadar, kami tahu, percaya, iman hanya bisa timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Bantu kami Roh Kudus. Kami minta bantuan-Mu kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. What's up Energized people, Christopher Tapihero di sini. Thank you buat kesempatan yang indah ini untuk bisa membagikan isi hati Tuhan. Cukup kangen sama teman-teman semua. Terakhir kita ketemu kayak mungkin tahun lalu ya. Kita udah hampir setahunan di rumah aja. Right? Tapi kita bersyukur kita sampai hampir di penghujung tahun oleh anugerah Tuhan. Dan hari ini dapat satu tema yang ditugaskan, dan tema yang salah satu yang favorit, ya, peace on earth, peace on earth. Dan ayat tema kita di Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Izinkan aku bacain buat teman-teman. Ya, aku berharap ada Alkitab di sejangkauan tangan teman-teman. Gini, almarhum kakekku adalah pejuang kemerdekaan. Beliau sempat merasakan sedikit berperang melawan Belanda dan juga tentunya perang melawan Jepang. Ya, dia bilang karena saya cucu paling tua, jadi paling kenyang dengar cerita-cerita beliau zaman perang. Dan beliau selalu bilang, dulu tuh zaman perang tuh seorang prajurit nggak boleh jauh dari senjata. Ya, termasuk bahkan ketika tidur. Jadi senjata harus selalu ada di sejangkauan tangan dia, tangan mereka. Dan sebagai juga orang yang gini, istilahnya tubuh besar di keluarga yang mayoritas adalah pendeta. Ya, aku juga belajar khususnya dari almarhum ayahku. Ya, satu teladan bahwa papa tuh kemana-mana bawa Alkitab. Ya, dan menyadarkan saya, mengingatkan aku juga mengingatkan teman-teman semua ya, bahwa kita berada dalam spiritual warfare. Kita berada dalam peperangan rohani setiap waktu sampai kita mati. Oke, kita diperebutkan oleh Tuhan dan oleh iblis di sepanjang waktu. Jadi adalah sebuah kebodohan
atau bahkan kesombongan untuk berpikir ya bisa menang di dalam medan perang tanpa bawa senjata. Dan aku berharap ada Alkitab di sejangkauan tangan teman-teman. Ya, jadi siapapun yang pakai satu device nonton video ini, nonton khotbah ini, tetap bisa buka Alkitabnya sendiri. Di Lukas 2 ayat 10 sampai 14 dikatakan seperti ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ini isinya. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. Ini yang mereka nyanyikan, ini isi lagunya mereka, bala tentara sorga itu. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Itu kata kunci kita di situ. Ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Peace on earth. Ya, ada berapa poin di sini? Cuma 2 poin. Dan tentunya habis itu rangkuman dari apa yang aku rindu bagikan buat teman-teman. Ya, yang pertama, kenyataan bahwa gini, kelahiran Kristus, kehidupan dan juga pengorbanannya di kayu salib, kebangkitan dan naiknya dia ke sorga, karya Kristus. Yang pertama adalah untuk mendamaikan kita kembali dengan Bapa. Ya, karena ketika kita berdosa, kita bukan cuma sedang berdosa, tapi lagi, dulu kita di timnya Tuhan, kalau bicara tim, kita pindah tim ke tim lawan. Yaitu timnya iblis. Ketika kita melakukan dosa, kita bukan hanya sekedar bikin hak yang nggak boleh, tapi kita lagi melawan Tuhan, lagi di pihak yang berlawanan, lagi menentang Tuhan. Dan ini yang terjadi, ya kelahiran Kristus, pengorbanannya khususnya itu mendamaikan kita kembali dengan Bapa kita yang di sorga, dengan Tuhan. Ya, ini peperangan ternyata antara Tuhan dengan manusia sebenarnya, kita yang lagi mau lawan Tuhan. Dan iblis itu seperti namanya, dia kan setan-setanin kita untuk terus ngelawan Tuhan, untuk terus ngelawan Tuhan. Ya, tapi Kristus, ya Tuhan Yesus hadir. Ya, sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya. Kita peringati kelahirannya. Dan seluruh hidupnya juga kita rayakan. Kenapa? Karena dia hidup sempurna, ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Untuk apa? Appeased us with God. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ini poin pertama. Di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Sekali lagi, grab your Bibles, okay, open it for yourself and make it personal and take it personal. Because this one's for you. Ya, dan Alkitab nggak ditulis tentang kita, tapi tentang Kristus. Tapi ditulis untuk kita. Ya, for you and me. So, open it seperti membuka surat cinta. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 dikatakan seperti ini. "Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dan semuanya ini, ya pembaharuan ini, ya kita diubahkan jadi manusia baru atau ciptaan baru, semuanya ini dari Allah. Ini anugerah dari Tuhan, ya, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, pada akhirnya basically aku cuma pengantar surat, ya, tukang pos. Dan tukang pos nggak punya hak untuk ganti isi suratnya, tapi ini isi suratnya aku dapat kesempatan untuk baca duluan dan juga memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa ini isinya. Ya, ini saya sebut sebagai pelayanan pendamaian karena isi suratnya adalah apa? We have been. Kita telah diperdamaikan dengan Bapa karena Kristus. Ya, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, we have been appeased with God. Kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Ya. Ini ada di sini ayatnya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran Anda dan saya, pelanggaran kita, pelanggaran mereka. Ini cara Tuhan perdamaikan kita dengan dirinya, Yesus Kristus. Ya, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Start with this truth right here, bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Hanya dengan demikian, there will be peace on earth. Ini kuncinya, ini pertamanya, ini starting point-nya. Ya, ini kita mulai dari sini, kenyataan bahwa kita telah diperdamaikan. So, beri dirimu didamaikan dengan Tuhan. Ya, peace with God, beri dirimu. Ini bukan sesuatu yang
dituntut, dipaksakan, diharuskan, diwajibkan, bahkan ditodong pakai neraka atau disogok pakai sorga. No, ini sesuatu yang sesuatu yang free, sesuatu yang benar-benar pilihan Anda. Ya, pilih teman-teman sendiri, nggak ada yang maksa. Berilah dirimu. Ya, dalam nama Yesus, in Jesus mighty name, ya, we ask you, we beg you, kami, ya, hamba-hamba Tuhan memohon kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ya, berilah dirimu diperdamaikan, didamaikan dengan Allah. Ini poin pertama, we are appeased with God, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dimulai dari sini dulu, kita berhenti melawan Tuhan, sehingga kita jadi satu pihak, satu tim sama Dia. Ya, kita nggak berperang melawan Dia lagi, kita nggak terus menghina Dia dengan dosa kita, atau melawan ketetapannya dengan keluar jalur suka-suka kita sendiri. No, kita telah diperdamaikan, memberi diri diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, start di sini, mulai di sini, baru kita akan mulai bisa menjadi orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, ketika dia yang tidak mengenal dosa, anak Allah, yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, ya, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Gini, C.S. Lewis, ya, merangkum menjadi satu yang indah tentang kekristenan. Dia bilang kayak gini, anak Allah jadi manusia, supaya manusia, Anda dan saya, ya, bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Aku ulang, ya. The Son of God become man so that man could become once again sons of God. Anak Allah yang tunggal Yesus Kristus jadi manusia supaya manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena ini yang terjadi ketika kita sadar bahwa kita telah diperdamaikan dengan Bapa, kita tidak lagi hidup dalam dosa, dalam perlawanan dengan Tuhan. Ya, kita sekarang at peace with God, kita telah diperdamaikan dengan Tuhan, kita baru bisa mengerjakan perdamaian. Mengerjakan perdamaian. Oke, makanya tadi para malaikat yang bernyanyi, lagunya cukup jelas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di mana? Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apakah Tuhan berkenan kepada dosa? Tentu saja tidak. Ya, dan kenapa kita hidup kudus? Sebagai respon, ucapan terima kasih. Karena dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita bisa dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi kekudusan kita adalah respon, ucapan syukur. Ya, atas darahnya yang kudus yang tercurah bagi kita di kayu salib. Ya, berseluruh kehidupan kita adalah perayaan, ucapan syukur dari lahirnya Kristus, hidupnya Kristus, matinya Kristus, bangkitnya, bahkan naiknya dia ke sorga, dan juga pengharapan bahwa one day dia akan datang lagi untuk jemput kita. Ya, bawa kita ke sorga yang dia siapkan hanya untuk kita. Ya. Berbahagialah orang, di Matius 5 ayat 9 di khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang powerful banget. Dia bilang gini, berbahagialah orang yang membawa damai. Bahasa Inggris bilang work for peace, artinya orang-orang yang mengupayakan perdamaian. Diberkatilah, blessed, berbahagialah orang yang mengerjakan, bekerja atau work for peace, mengupayakan perdamaian. Kenapa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, ketika seorang sadar bahwa dia telah diperdamaikan dengan Tuhan, dia berhenti melawan Tuhan dan juga sadar bahwa dia mestinya berhenti ngajak ribut semua orang. Dia bisa mengasihi bahkan sampai musuh sekalipun. Ya, makanya apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Ya, makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa? Kasihi musuhmu. Wow, bayangin nggak kalau semua orang percaya kepada Kristus? Ya nggak sih, di Lukas 8 kalau salah. Dikatakan seperti itu, ya. Bagi kamu yang mendengarkan aku, Lukas 6. Bagi kamu yang mendengarkan aku, Lukas 6 ayat 27, right? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ucapkan berkat bagi yang mencaci kamu. Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jika diambil, kasih, udah berikan. Ya, jangan coba ambil balik lagi. Kalau orang minjam, udah kita relain aja. Ya kan, karena kita percaya Tuhan juga mampu untuk memberkati kita dengan cara yang lain. Oke, hendaklah kau murah hati seperti Bapamu yang di sorga. Bapamu adalah murah hati. Pernah kebayang nggak gimana dunia ini ketika semua orang memutuskan untuk mengasihi musuhnya? Jadi apa? Kita nggak bisa menghindari bahwa orang mau musuhin kita, tapi kita bisa memilih untuk tidak memusuhi orang tersebut. You can choose to love because we are free. We have been set free, right? Perang berhenti ketika ada pihak yang berhenti menyerang kembali atau membalas, counter attack. Ketika ada yang berhenti membalas, pasti dia pikir, oh ini udah nyerah nih yang sana. Perlu nggak? Dia nggak nyerah. Dia hanya berhenti because udah muak dengan peperangan. Kapan kita bisa berdamai? Dan akhirnya ada perdamaian di situ. Ketika satu pihak
berhenti untuk membalas. Dendam pun seperti itu. Dendam baru bisa berakhir ketika ada satu yang memutuskan untuk oke, I choose to forgive. Dan aku percaya there will be peace then. Baru hanya terjadi perdamaian ketika ada mereka yang diperdamaikan dengan Tuhan dan menyadari kenyataan itu sehingga mereka mengupayakan perdamaian. Dan mereka akan dikenal atau kita akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Aku akan masuk ke poin terakhir di sini. Ya, ini teman-teman bisa catat. Ya, I try to secepat mungkin karena ini sebenarnya sederhana banget. Dimulai dari kita sadar bahwa kita telah diperdamaikan dengan Bapa karena pengorbanan Kristus. Ya, He is the reason, right? He is our reason to live. We are the reason that He suffer and die. Dia alasan kita, alasan Dia lahir, kita alasan Dia benar-benar hidup sempurna, ganti hidup kita yang berantakan, dan kita alasan untuk Dia mati sebagai tumbal di kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Dan perdamaian dengan Tuhan ini, ya kita diperdamaikan dengan Tuhan, membuat kita menjadi anak-anak Allah. Menyadarkan kita bahwa kita anak-anak Tuhan, dan mulai hidup seperti yang semestinya. Dan kita akan mengupayakan perdamaian dengan sesama kita. Ya, ini kuncinya. Ini rangkumannya. When Christ is King, there is peace. Oke, ada satu ayat Natal. Ada satu ayat Natal yang cuma aku bacain nggak cuma di kebaktian Natal. Karena buat aku ayat ini powerful banget. Mengingatkan aku terus-menerus bahwa hadiah terindah dan termahal yang manusia bisa terima, yang Tuhan bisa berikan adalah Yesus Kristus. Ya, the darling of heaven, kesayangan sorga. Ya, yang termahal, yang terindah, yang paling berharga, kesayangan sorga diberikan bagi Anda dan saya. Ya, sebuah hadiah yang harus kita terus rayakan, dan kita bukan hanya kita terima, tapi juga kita tidak sia-siakan, right? Yesaya 9 ayat 5 dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan, bicara tentang otoritas, right? Kayak pangkat di baju serdadu gitu yang ada pangkat-pangkatnya. Di atas bahunya dan namanya pun disebut orang. Artinya apa? Dia nggak perlu ngaku-ngaku. Karena orang ngaku-ngaku punya kecenderungan bohong. Dia nggak perlu ngaku-ngaku, tapi semua manusia akan menyadarinya. Di sepanjang kehidupan kita akan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus dan menyadari akhirnya bahwa Dia ternyata adalah Tuhan. Dia sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, semuanya mengalami perjalanan ini. Ya, jangan berpikir terakhir Kristen artinya otomatis percaya Yesus Tuhan. Belum tentu. Kita semua mengalami perjalanan. Saya Kristen, terakhir Kristen, anak pendeta pun punya perjalanan tersendiri. Ya, di umur 24 aku baru benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And my life forever change. Hidupku selamanya diubahkan. Aku baru mengerti apa artinya jadi anak Tuhan. Apa artinya benar-benar peace on earth, what it meant. Emang ada ya peace on earth? Mungkin ya ada perdamaian. Karena banyak perbedaan. Perbedaan selalu membuat kita akan selalu bertengkar. Tapi ternyata enggak. Yang perbedaan yang kita miliki, kita punya Juru Selamat, membuat kita sadar bahwa kita nggak harus hidup buat diri sendiri. Kita bisa hidup buat Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Kita bisa mengingatkan semua orang kita punya persamaan. Kita sama-sama nggak bisa selamatin diri kita sendiri. And we need Savior. Bukan saya doang yang butuh Juru Selamat. Dan Yesus bukan cuma Juru Selamat orang Kristen. Tapi Juru Selamat dunia. Namanya akan disebutkan orang. Penasehat ajaib. Ya. Berapa orang baru menganggap Kristus sebagai penasehat. Karena ketika udah mentok, orang biasanya baru cari Tuhan. Itu udah gak tahu lagi, ada yang mau minta saran sama Tuhan. Ada masukan, 1-2 masukan gak ya Kak buat gue di Alkitab? Kenapa masalah lu? Kenapa gue diputusin cewek nih? Atau gue dipecat dari kerjaan nih? Usaha gue bangkrut. Gue digaji cuma setengah, right? Masalah-masalah sepanjang pandemi ini. Akhirnya orang mulai cari Tuhan. Dan mendekati Tuhan seperti dia seorang penasehat yang kalau udah dikasih nasihatnya kepada kita, belum tentu mau kita lakukan, right? Kita cuma second opinion aja sih, right? Tapi kita menyadari ketika kita akhirnya memutuskan untuk taat, seberat apapun itu, kita baru menyadari ternyata dia bukan penasehat saja, tapi penasehat ajaib. Yang dimana nasihatnya atau firmannya ketika kita taati, miracle start to happen. Keajaiban, mujizat mulai terjadi dalam hidup kita karena dia adalah penasehat ajaib. Berikutnya dia Allah yang perkasa. Oh, ternyata anak laki-laki ini yang telah lahir, yang kita rayakan di hari Natal. Ya, kelahiran ternyata bukan anak biasa, bukan anak laki-laki biasa. He is Allah yang perkasa. Mighty God. Wow, ternyata dia Tuhan. Ya, dia bukan manusia yang dituhan-tuhanin, tapi Tuhan yang jadi manusia. Dia firman Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Ya.
Dan dia jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan jadi manusia, tinggal di antara kita, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan kita kembali rayakan dan ingat, sadari bahwa dia Tuhan yang hadir bahkan di tengah tahun yang ajaib ini, tahun 2020, dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang lain datang dan pergi, bisa ada dan tiada begitu saja. Tapi hanya dia yang come to stay, hanya dia yang tetap ada. Never leave nor forsake, and be with us till the end of time. Dia Allah yang perkasa. Dan berikutnya, dia Bapa yang kekal. Such amazing truth. Selamanya dia Bapa kita. Dan selamanya kita anaknya. Artinya apa? Sejauh apapun kau sudah berlari dari Tuhan, saatnya berlari kepada Tuhan. Karena barang siapa datang kepadaku, tidak akan kutolak. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Ya, selamanya dia Bapamu, selamanya engkau anaknya. So come home. Datang kembali ke pelukannya. Dia akan menyambutmu dengan tangan yang terbuka. Karena kasihnya tidak pernah berakhir. Karena dia Bapa yang kekal. Forever He is our Father. And forever you and I, are His sons and daughters, His children. Right? Selamanya kita anaknya, selamanya dia Bapa kita. Dan tentunya yang ini. Ini akan jadi fokusnya. Ini intinya. Right? Raja damai. Tadi aku udah sebutin. Perang berakhir. Ketika ada yang berhenti counter attack. Berhenti membalas. Ya. Dendam juga putus ketika dia memutuskan untuk mengampuni. Dan gimana caranya orang bisa seperti itu? Bisa mengasihi musuh. Kalau bukan karena sang musuh yang tadinya kita musuhi. Right? Tuhan yang tadi kita musuhi memilih untuk mengasihi kita ketika kita masih seterunya. Roma 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Right? Dan itu kita kaget. Ternyata dia memutuskan untuk mengasihi kita. Dan akhirnya membuat kita menjadi berani, punya kuasa, punya cinta yang sama besarnya karena kita terima dari dia. Untuk kita berikan kepada orang lain. We choose to love our enemies. Dan itu yang memungkinkan peace on earth di antara orang yang berkenan kepadanya. It always start with us. Selalu mulai dengan kita. Dan kita yang sadar bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita anak-anaknya. Dan anak-anaknya ciri-cirinya adalah apa? Mengupayakan perdamaian. Work for peace. Dan aku berdoa sungguh-sungguh biar pesannya sederhana, tepat sasaran langsung, menyadarkan kita telah diperdamaikan dengan Bapa dan punya tugas untuk membawa berita pendamaian ini kepada siapapun. Kasih tahu mereka, they don't have to fight God anymore, and we don't have to fight each other, karena musuh kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Lawan kita iblis, bukan sesama manusia. So, biar kita mengerjakan perdamaian di antara kita dengan terus memberitakan berita pendamaian ini. Bahwa Tuhan sudah tidak marah, Tuhan mengampuni kita, bahkan memperdamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. So, ini aja. Ya, when Christ is King, there is peace. Hanya ketika Kristus Raja, baru ada perdamaian. Karena semua orang turun dari tahtanya masing-masing. Dan mulai membiarkan Sang Raja segala raja yang layak, berhak untuk duduk ada di situ. Dan when Christ is King, ketika Kristus memerintah, terjadi perdamaian karena orang nggak akan jadi raja-raja kecil, akan saling berperang, saling berebut, saling merampas, saling ngejahatin. Nggak ada lagi. When Christ is King, there is peace, karena kita, anak-anak Allah, mengupayakan perdamaian, tidak lagi melawan Tuhan dengan dosa-dosa kita. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini sederhana. Let me close us in prayer. Izinkan aku tutup dalam doa. Roh Kudus, kami bersyukur buat suara Tuhan yang bisa kami dengar hari ini, yang berasal dari isi hatinya Tuhan sendiri. Biar isi hati Tuhan mengubahkan isi hati kami. Roh Kudus terus berbicara, bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kami bersyukur selamanya, ya Yesus, buat pengorbanan-Mu. Thank you. Engkau yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kami, supaya kami dibenarkan oleh Allah, diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kami bisa berhenti untuk memusuhi, melawan orang-orang yang lain, dan mulai bisa mendoakan mereka, mengasihi mereka, mengampuni mereka, menolong mereka. Karena kami lebih dahulu dikasihi. We thank you, Lord, forever for Jesus Christ. Dan sekali lagi, hamba berdoa memohon bagi teman-teman yang menyimak ini, siapapun, dimanapun, kapanpun, biar Roh Kudus tetap berkarya. Ingatkan kami bahwa kami telah diperdamaikan dengan Tuhan, dan mestinya berhenti hidup dalam perlawanan dengan apapun dan siapapun yang lain. Dan bisa mulai mengupayakan perdamaian. Anak kami, anak-anak Allah. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu. Haleluya. Amin. God bless you. I think it is safe to say Merry Christmas. God bless. Shalom Energize people.
Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Saya percaya kita diberkati oleh pujian dan penyembahan dan firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pastor Christopher Tapiheru. Amin. Teman-teman sekalian, kita juga mau ucapkan terima kasih buat Pastor Christopher Tapiheru yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati juga teman-teman yang melayani hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Amin. Jaga kesehatan tubuh dan juga jaga kesehatan rohanimu. Mari baca kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Teman-teman, besok malam jam 8 malam akan ada Energize doa bareng ya, via Zoom. Jadi teman-teman pastikan boleh hadir, nanti kita akan bagi linknya ya, baik melalui WhatsApp maupun melalui feed daripada Instagram kita. Dan juga akan ada perhelatan ya, hari Sabtu nanti tanggal 19 Desember akan ada Natal Energize. Natal Energize tahun ini berlangsung secara daring teman-teman, via Zoom dengan tajuk Online Youth Christmas Festival 2020. Dan teman-teman pastikan hadir karena kita juga mengundang teman-teman dari gereja yang lain ya. Ingat ya, acara Batu Tulis Youth Festival ya, kalau itu berlangsung secara onsite, ini secara online. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Arif Multi Ardania, Gembala Sidang GSCA Bethlehem Bogor. Dan akan ada acara-acara yang menarik yang disiapkan oleh tim Energize ya. Dan juga ada persembahan spesial dari gereja-gereja yang lain, Candlelight Service yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Departemen Kaum Muda Nasional, Pastor Samuel Darmanto. Teman-teman pastikan hadir. Link Zoom akan dibuka pada jam 16.30. Ada kuis dan juga ada door prize, pasti menarik. Yang penting adalah ada kehadiran Tuhan di sana. Saya juga mengajak teman-teman Energize untuk ajak teman-temanmu yang lain untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema Natal tahun ini adalah Immanuel, God with us. Teman-teman Energize, terus jaga relasimu dengan Tuhan. Mari sama-sama, engkau yang ada di rumah, kita mau berdoa bersama-sama. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami ya Bapa, menjagai bangsa kami. Kami mendengar kabar kalau vaksin sudah mulai dikirim ke Indonesia ya Bapa. Biarlah ya Bapa pendistribusian vaksin juga boleh menjadi jalan, cara Tuhan untuk terus ya Bapa menjaga kami. Dan juga ya Bapa untuk boleh segera ya Bapa teratasi ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada Presiden kami Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Kabinet yang dipimpin, kepemimpinan tingkat RW sampai dengan RT. Berkati juga Gubernur kami, Pak Anies Baswedan, Pak Riza Patria, Tuhan yang jamah dan sembuhkan kalau mereka terpapar oleh COVID-19 ya Bapak, biarlah Tuhan juga boleh jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan dimanapun berada ya Bapak, organisasi Aras Gerejawi, yayasan-yayasan Kristen, satukan hati kami menjadi berkat bagi Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan kalau pada tanggal 19 Desember nanti kami akan mengadakan Natal ya Bapa, Online Youth Christmas Festival 2020 melalui Zoom. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan yang tarik jiwa-jiwa boleh hadir, dan mereka yang membutuhkan pertolongan jawaban Tuhan, mereka dijamah dan disentuh oleh Tuhan. Teman-teman Energize yang ada dalam pergumulan ya Bapak, anak-anak muda dimanapun mereka berada, Tuhan yang jamah. Mereka yang menantikan pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang
daripada Tuhan. Tuhan juga memberikan pekerjaan bagi yang memerlukan pekerjaan. Tetap Tuhan jaga kami, memberikan semangat kekuatan pada kami, memberkati gereja kami, gereja sidang jemaat Allah Batu Tulis, berkati gembala sidang dan semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, dan di gereja-gereja lain, tempat-tempat yang lain, Tuhan berikan kekuatan semangat baru. Secara khusus di masa Raya Natal ini, Tuhan jaga, lindungi, Engkau hadir ya Bapa, memberikan kekuatan kepada kami. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tuhan, Engkau memberkati teman-teman yang melayani hari ini, pemimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, dan yang mempersiapkan video ini ya Bapa, untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan campur tangan, secara khusus hamba-Mu, Pastor Christopher Tapiheru, Tuhan memberkati dan campur tangan dalam kehidupannya ya Bapa dan keluarganya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan-Mu terus menolong, menopang, menjaga, menyertai kami, menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara dimanapun kau berada. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Mari jadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus menyertai kita.